Hai semuanya, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan saya Olivia Dan saya Daniel. dalam Do Share Daniel and Olivia Share, benar ya? Atau Iya, Olivia and Daniel? oh, Daniel and terserah mau Olivia. dibalik. Kita Oke, berubah. Do Share malam hari ini kembali lagi menyapa semuanya dan kita berharap hari ini semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, tidak kurang suatu apapun yang pastinya semakin bersukacita di dalam Tuhan. Apapun kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini, namun sukacita kita di dalam Tuhan jauh melampaui segalanya. Amin. Dan kita berharap ada kesaksian yang bisa dibagikan. Kalau ada permohonan doa, teman-teman boleh sharekan juga. Kita bisa doakan bersama-sama mungkin di akhir acara nanti kalau ada yang kirimkan permohonan doanya. Dan misalnya kalau ada yang mau bertanya juga silahkan. Tapi Ya. ngomong-ngomong apa yang mau ditanyakan ya, karena kita harus tahu dulu nih apa yang mau dibahas. Tadi harusnya ada ya tampilannya ya, Tadi ada di captionnya. ini ya, apa di Di description-nya. deskripsinya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya nggak dibaca deskripsinya, oke kita kasih tahu yang akan kita bahas dalam Do Share malam hari ini adalah mengenai mamon yang tak jujur. Siapa Mam? Jadi kalau namanya mamon itu berarti nama bekennya adalah uang, ya. Oh, Nah, dan kalau kita bicara mengenai mamon atau uang yang tidak jujur, kayaknya kita sebagai orang Kristen itu sangat familiar dengan satu bacaan di mana istilah mamon ini muncul secara literal. Dan itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, silahkan diklik share-nya supaya lebih banyak orang lagi yang menyaksikan Do Share malam hari ini. Silahkan ya. diklik di daftar kontak teman-teman semua. Ya, boleh ajak kenalan, saudara, keluarga, siapapun yang kita kenal supaya mereka juga boleh diberkati dengan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Karena ini sangat menarik sekali. Dan topiknya mungkin agak sedikit berbeda ya dengan apa yang selama ini di-sharingkan oleh Dushare sejak bulan November tahun lalu. Tetapi ini seperti bisa dibilang layer atau lapisan berikutnya dari apa yang kita tayangkan pada minggu lalu. Kayak bawang aja ya. Ada Berlayer-layer. layer-layer, berlapis-lapis. Sebenarnya aku bukan bayangkan bawang. Bayangkan apa? Kalau di Kupang namanya kue bendera. Kue Itu yang bendera. ada Oh, lapisannya. kue lapis Kue lapis. lah. Nah, tapi di Kupang bilangnya kue bendera. Oke lah, terserah. Nah, Hmm. jadi kalau ada yang emang ini clue-nya apa sih? Boleh nanti setelah siaran ini selesai, boleh disaksikan Do Share pada minggu lalu saat kami berbincang-bincang dengan teman kami Jacob yang berasal dari Swedia, menetap Sekarang di Amerika dan sedang melakukan pelayanan di Zanzibar di Afrika. Oke, Tanzania. Tanzania ya. Tanzania. Hmm. Ya, Kemarin tapi Hah? sempat lihat-lihat ya, Iya tempatnya bagus bagus loh. banget ya. Kalau dilihat waktu lihat di Google kan lihat map apa image-nya gambarnya tentang Zanzibar Zanzibar kayaknya keren bagus ya. Tapi sebenarnya nggak jauh beda dengan di Kupang kok. gitu ya. Saya bisa jadi duta pariwisata Kupang. Kalau mau kasih sponsor boleh lah ya. Oke, jadi apa tadi kamu mau sampaikan apa? Nah, mau ini salam-salam dulu Oh, lah yang sudah salam-salam yang bergabung dengan bergabung. kita. Ada Oke. Pastor Johannes, Mm-mm. ada Lia, ada Steny, Yeni, Tante Heni. Alexander. Ada Pak Jimmy, ada Tante Joyce di Belanda, dan kemudian siapa lagi ya? Oke, Tante Heni tadi sudah ya. Oke ya, semuanya selamat malam. Selamat malam Ya, dan semuanya. selamat Terima menikmati kasih. Do Share Ya. malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dan malam hari ini yang dibahas karena ini merupakan satu hal yang bisa dikatakan suatu hal yang sangat sensitif kata orang karena kita bicara tentang uang, ya kan? Kalau bicara hal-hal yang lain oke, tapi kalau bicara tentang uang ini suatu hal yang sensitif. Ya. Karena saat bicara tentang uang kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa uang itu bisa merekatkan segala sesuatu, tapi juga bisa merenggangkan segala sesuatu. Bahkan keluarga pun bisa berantakan karena Gara-gara uang, gitu kan? Baik uangnya ada atau nggak ada, lebih uang Iya, bisa masalah, kurang uang jadi ada masalah. Betul. Makanya kita heran kan lah sebenarnya kenapa Maunya ya? apa gitu kan? Mau lebih atau kurang? Mau lebih atau kurang? Oke. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah sebenarnya bagaimana sih pandangan Alkitabiah tentang penggunaan uang. Dan Ya. kita akan melihat dari sisi yang mungkin selama ini kurang kita pikirkan atau mungkin kita abaikan sebagai orang percaya. Nah, dari apa yang firman Tuhan akan sampaikan malam hari ini, coba kita sebelum membahasnya ya, baik kita yang terlibat di dalam pelayanan maupun yang adalah mungkin jemaat biasa di gereja ya belum terlibat masuk lebih jauh dalam
struktur pelayanan dan sebagainya. Coba kita melihat topik pada malam hari ini dengan pikiran yang terbuka tanpa tendensi atau konsep yang tertentu gitu ya. Coba kita melihatnya secara literal, terbuka, ya, mencoba memikirkan sesuatu yang berbeda dari apa yang pernah kita pikirkan sebelumnya, dan kita akan telaah lebih jauh lagi. Oke, dan kayaknya aku langsung baca ya. Siap. Ya. Laksanakan. Nice. Jadi kita baca malam hari ini, kita baca dari Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16 mulai ayat yang pertama sampai nanti aku bilang berhentinya di mana. Nah, walaupun kita sudah sering membaca kisah ini, tapi coba malam hari ini kita baca, ya, kita baca sekali lagi, lebih teliti, lebih perhatikan hal-hal yang mungkin selama ini kita abaikan. Oke? Lukas pasal yang ke-16, judulnya adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Mulai ayat yang pertama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang aku harus perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Oke. Gimana semuanya? Aku yakin minggu lalu kita juga baca ini, minggu ini kita baca, dan pasti sebelumnya juga banyak yang sudah membaca tentang ini. Kalau tentang ayat ini kan, ada beberapa orang yang memang sempat sampaikan gitu kan, waktu membaca ayat ini yang didapatkan kesimpulannya satu, bingung. Ya. Ada orang yang melakukan suatu hal yang salah, kok malah dipuji, malah gitu, dipuji. Ya kan? Dan kemudian sepertinya Tuhan Yesus menunjukkan lakukan yang semacam ini loh, kayaknya seperti itu gitu kan, sekilas ya kan. Mereka kok lebih cerdik daripada kalian. Nah, gitu. Kalian harus niru. Seolah-olah seperti itu ya. Nah, ini juga yang sering kali muncul di dalam pikiran kita saat kita berbicara tentang uang. Karena ya uang itu tadi ya, orang-orang juga bisa miss loh kata-kata yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan uang itu sumber kejahatan. Padahal ternyata bukan uangnya. Akar dari segala. Padahal bukan uangnya, tapi uangnya. Cinta uang. Jadi sebenarnya permasalahannya adalah bukan bendanya, bukan uangnya, tetapi bagaimana kita meresponi penggunaan uang ini, bagaimana kita bersikap dalam hal penggunaan keuangan. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang akan kita bahas dan kita lihat sudut pandang dari firman Tuhan hari ini. Nah, tadi kan kita udah bilang nih bahwa banyak orang yang membaca dan akhirnya sampai pada kondisi yang bingung. Iya kan? Ada sesuatu yang salah kok dipuji. Kemudian seolah-olah ada secara implisit ada anjuran untuk belajar dari hal tersebut. Nah, ini juga yang muncul ya waktu pertama kali aku baca. Sebenarnya apa sih gitu kan? Nah, ya, apakah kita harus mulai melakukan seperti ini kan? Menipu juga gitu kan? Terus untuk kita bisa selamat dari misalnya bisa bertahan dari kondisi mau bertahan kan harus melakukan segala cara, bahkan hal yang salah, yang menipu itu kan kenapa harus dilakukan gitu loh. Terus malah waktu yang aneh kan,
setelah si bendahara ini melakukan hal yang seperti itu, kemudian tuannya Tuannya ini malah memuji dia, Padahal gitu. tuannya rugi gitu. Iya, padahal tahu kan ini adalah satu kesalahan. Iya. Kalau misalnya saudara yang jadi teman-teman yang jadi tuannya kemudian melihat pegawaimu melakukan hal seperti itu, apa yang akan terjadi? Langsung dipolisikan pastinya kan? Iya. Nah, tapi ini sesuatu yang berbeda. Nah, coba kita lihat kembali ya. Kalau misalnya teman-teman pegang gadget yang ada Alkitabnya, coba kita perhatikan kembali apa yang tertulis di sini. Mereka nggak pegang gadget. Nggak pegang. Oh, Gadgetnya gadgetnya lagi dipakai buat. nonton Iya, ini. iya, betul. Tapi zaman sekarang pada punya gadget lebih dari satu loh. Ya, tapi siapa tahu mereka suka pakai buku. Oke, silakan dibuka Alkitabnya, entah itu bentuknya buku ataupun bentuknya gadget, silakan. Kita lihat Oke. kembali di dalam ayat firman Tuhan. Ya, seringkali waktu kita berbicara atau kita melihat perumpamaan seperti ini, kita sering mengidentifikasikan sosok yang berkuasa ini sebagai Tuhan, sebagai Allah. Jadi kalau di dalam cerita ini, sosok yang berkuasa adalah tuannya. Karena banyak perumpamaan-perumpamaan lain tentang pokok anggur, Bapakku lah pengusahanya. Jadi sepertinya satu sosok yang superior itu seringkali diidentikan sebagai Allah. Nah, waktu masuk ke perumpamaan yang ini, kisah yang tentang ini memang membingungkan gitu kan. Karena di sini kok tuannya ini memuji sesuatu yang tidak benar. Nah, jadi apa sih maksudnya? Oke, kita lihat ya. Waktu si bendahara ini sudah melakukan kejahatan, si tuannya mengetahui bahwa dia ditipu ya, bendaharanya ini tidak jujur, kemudian bendaharanya malah mengambil kesempatan ya untuk memberi hutang budi kepada orang-orang yang berhutang pada tuannya dengan pemikiran bahwa nanti kalau aku kasih mereka hutang budi, ada hutang budi gitu kan, kalau aku dipecat, aku bakal ditampung sama mereka. Ya. Mereka bakal nolongin aku gitu, karena aku nggak bisa kerja-kerja yang lain, ngemis nggak bisa, mencangkul nggak bisa. Bukan nggak bisa, ngemis bisa, cuman malu. Iya, iya. Malu. Cangkul nggak bisa. Kalau ngemis harga dirinya tercabik-cabik gitu. Jadi ada sesuatu yang menarik di sini. Kalau buat aku secara pribadi, aku nggak melihat, aku nggak percaya bahwa Tuhan Yesus mengambil sosok Tuhan ini untuk menggambarkan Allah. Kenapa? Karena kayaknya nggak masuk akal gitu loh. Karena Tuhan ini dia memuji satu tindakan yang tidak jujur. Dan ini bertentangan dengan sifat karakter Allah yang dia itu pasti nggak suka dengan perbuatan seperti ini. Jadi ini merupakan penggambaran yang tidak pas kalau kita menempatkan Allah dalam posisi sebagai Tuhan. Akan tetapi ini benar-benar literal ya, benar-benar sesuatu yang tertulis seperti ini. Tuhan Yesus sedang menceritakan tentang satu kondisi di mana ya ini Tuhan benar-benar orang aja biasa gitu loh. Iya. Bukan lagi menggambarkan Bukan tentang bicara tentang Tuhan, Allah, bukan bicara tentang Allah. Seperti itu. Sebenarnya yang digarisbawahi di sini adalah bukan tindakannya, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kecerdikan dari si bendahara ini untuk berusaha menyelamatkan dirinya. Ya. Gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi di sini ya. Waktu Tuhan Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu di ayat yang ke-9, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Mamon kita udah tahu dong, ini uang, ya, uang, berbicara tentang uang, ya. Dan kemudian kok Tuhan Yesus bisa bilang sih bahwa ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, jadi ternyata yang perlu kita lakukan itu, kita mempergunakan ini dengan cara yang lebih cerdik daripada si bendahara ini. Yeah. Jadi kalau si bendahara ini, dia mempergunakan mamon untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi buat kita sebagai orang percaya, Tuhan Yesus bilang, pelajaran yang perlu kamu lihat adalah, ikat persahabatan menggunakan uang ini, saat uang ini tidak lagi menolong kita. Kalau di terjemahan yang lain kayaknya lebih menarik. Aku coba bacain ya. Aku juga punya terjemahannya. Oh, kamu dulu. Kamu dulu. Oke, bentar aku cari tadi karena tadi aku capture supaya nggak banyak membuka. Nah, okay. Dari New Living Translation ya. Oh, keren ya pakai bahasa Inggris ya. New Living Translation, Lukas 16 ayat yang ke-9. Here is the lesson. Use your worldly resources. Kamu terjemahin ya. Inilah pelajarannya. Gunakan sumber daya duniawi to benefit others untuk memberikan keuntungan bagi orang lain and make friends. Dan
bersahabat dengan orang lain. Then, Setelah itu, when your possessions are gone, saat hartamu atau harta milikmu itu sudah nggak ada lagi, they will welcome you to an eternal home. mereka itu, sahabat-sahabatmu itu yang akan menyambutmu di rumah yang kekal. Ya, Wah, keren ya? terima kasih Pak untuk terjemahannya malam hari ini. Jangan lupa ya. Nah, Jangan- jadi dari kamu punya terjemahan Aku Latin punya juga? terjemahan ayat ini juga, Oke, dan oke, coba terjemahanku dalam bahasa Indonesia Oh, ya, aja, oke, ya kan? baiklah. Lebih Cinta Indonesia, produk ya kan? Nggak ke Inggris, gitu. Istilahnya nggak ke Inggris. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ini bagus juga di Ya. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, ya, mulai dari ayat ke-8. Setelah bendahara ini kasih tahu sama orang, utangmu berapa? 100. Oh ya, tulis aja 50, tulis aja 80 gitu kan. Setelah itu si tuannya ini mengetahuinya dan kemudian dia bicara seperti ini ayat 8. Lalu ketika orang kaya itu mengetahui tindakan bendaharanya yang tidak jujur itu, dia berkata, "Wah, cerdik juga ya dia. Ya. Pinter juga ini makhluk satu ini." Gitu kan. Lalu Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, memang biasanya orang-orang yang hidupnya hanya memikirkan dunia ini lebih cerdik mengurus masalah duniawi daripada orang-orang yang sudah menjadi warga negara kerajaan terang, yaitu kerajaan Allah. Jadi Yesus mengatakan, memang kalau orang yang pikirannya cuma dunia, maka dia akan pintar sekali, akan cerdik sekali, akan punya banyak akalnya untuk dia bertahan hidup di dunia. Ya kan? Menjalani kehidupannya di dunia daripada orang-orang yang sudah menjadi warga dari kerajaan terang karena pikirannya sudah di sana, ya. Orientasinya udah berbeda. Orientasinya berbeda sehingga waktu ada di dunia dia nggak terlalu cerdik tentang hal-hal duniawi gitu kan, lebih cerdik tentang hal-hal yang rohani, yang surgawi gitu kan, sehingga terjadi yang namanya benturan dengan kehidupannya sehari-hari. Pikirannya memikirkan yang di sorga, tapi masih hidup di dunia. Ya. Dan saat segala sesuatunya itu menghimpit dia, ada permasalahan, ada yang disebut sebagai ada penganiayaan, ada tekanan, dan kemudian ada krisis, bingung gitu untuk menyelesaikannya ini bagaimana. Sepertinya kurang cerdik untuk menghadapi hal-hal Ya, seperti itu. jadi saat pikirannya menuju, wah nanti di surga bagus, enak, luar biasa, semuanya sudah nggak ada lagi masalah seperti ini. Tapi kemudian menghadapi di dalam kehidupan sehari-hari, kok gini ya? Ya. Nanti harus bayar sekolah anak, bagaimana? Ya kan? Harus beli beras, bagaimana? Ini tinggal sedikit berasnya, apakah harus diganti makan ubi gitu kan? Itu pun kalau dia nanam ubi, kalau enggak berarti harus beli lagi, butuh uang ya kan? Bayar listrik bagaimana gitu kan? Dan banyak hal yang lain sehingga berpikir, wah kalau begitu aku harus berdoa aja lah ya kan, supaya Tuhan mengirimkan uang langsung pluk turun dari surga gitu kan. Dan itu nggak akan terjadi. Nah, Iya ini kan? permasalahannya. Itu kan yang jadi masalahnya. Jadi kadang-kadang kan kita terlalu berpikir tentang yang ada di sana, nun jauh di sana. Sedangkan berkat yang Tuhan berikan pada kita itu sebenarnya juga Berkaitan dengan hal-hal jasmani. iya, Secara gitu. fisik itu juga ada gitu. Cuman ya kita nggak bisa cuma berpangku tangan, nggak ngapa-ngapain, cuman begini saja, ya kan? Cuman komat kamit mulutnya tiba-tiba datang, nggak seperti itu gitu. Dan karena berkat yang diberikan Tuhan pada kita itu ada salurannya bagaimana untuk bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan kita gitu. Oleh karena itu kita juga perlu untuk memiliki kecerdikan juga. Ya. Tidak hanya sekedar kita mengetahui perkara-perkara rohani yang ada di awan-awan sana yang memang menjadi bagian kita gitu loh. Yang memang itu hal yang pengharapan yang indah, yang bahagia, ya blessed assurance yang kita miliki gitu kan. Pengharapan yang mulia yang kita miliki. Tetapi kita masih hidup di dunia ini, men gitu loh. Kita masih butuh makan. Dan gitu. Tuhan itu justru memberikan kita hikmat, kecerdasan untuk kita bertahan di dalam Ya. hal-hal kondisi yang seperti ini. Dalam segala sesuatu. Dalam Dan segala juga sesuatu. kita ada di dunia ini punya yang namanya misi, punya tujuan. Mengapa Tuhan waktu kita sudah terima Yesus, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak saat itu juga langsung diangkat ke surga, ya kan? Bayangkan kalau begitu percaya langsung diangkat ke surga kan, wah happy kita yang diangkat gitu ya. Cuman permasalahannya begitu ada orang percaya pada Yesus langsung diangkat, siapa yang akan kasih tahu orang-orang sekitarnya tentang Yesus? Kan nggak ada lagi.
Ya kan, rasul-rasul begitu mereka percaya Yesus langsung diangkat, terus nggak ada yang memberitakan Injil. Jadi kita ada di sini, kita punya misi, kita punya tujuan. Mengapa Allah waktu kita percaya kepada Yesus, kita masih tinggal di dalam dunia ini, ada sesuatu yang Tuhan ingin supaya kita lakukan. Dan waktu kita melakukannya itu, jadilah cerdik waktu melakukannya. Ya kan? Ingat ya, cerdik ya, bukan licik ya. Ada ayat yang mengatakan, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bukan licik seperti ular. Oke, lanjut. Lanjut ya, ayat yang ke-9. Karena, hari dia 16 ya. Karena ayat 9, karena itu aku sungguh-sungguh berkata kepada setiap kalian, gunakanlah kekayaan dunia ini untuk mencari sahabat, yaitu sahabat duniawi dan surgawi, supaya pada waktu kekayaanmu itu habis, kamu akan diterima di dalam berbagai rumah yang selama-lamanya. Keren ya? Jadi gunakan kekayaan yang kita miliki, gunakan sumber daya yang kita miliki saat ini untuk mencari sahabat di dunia ini. Mudah bersahabat kalau kita menggunakan uang. Ya kan? Ada bukti kan? Kamu merasakan gitu kan? Hanya dengan uang 5.000, ya kan? Kita bisa mendapatkan sahabat yang akan menolong kita untuk mendapatkan tempat parkir terbaik. Yes. Karena kan kita ada tempat di mana sering dikunjungi setiap minggunya, karena dalam satu minggu bisa 3-4 kali gitu kan. Dan di situ selalu penuh, selalu susah untuk cari parkir. Jadi saya meniru trik yang ditunjukkan oleh seorang hamba Tuhan yang ada di kota Palembang. Jadi dengan menambah sedikit uang parkir gitu kan, orang itu jadi ingat sama kita dan memperlakukan kita bagaikan raja. Ya kan, kita bersahabat. Waktu itu sayang sekali ada satu orang tukang parkir yang kita baik juga sama dia. Kalau misalnya di dalam nggak bisa, di luar kita bisa cari, disediakan, langsung begitu lihat mobil lewat gitu kan, wah dia sudah kasih tahu, tunjukkan, ya kan, hentikan semua. Sampai ditemani nyebrang lagi. Gitu kan, hanya karena Rp5.000, padahal parkirnya cuma 3.000 kan, tambah 2.000 aja, kita bisa menjalin persahabatan. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah begini, uang ini yang Tuhan percayakan atau harta yang kita bisa miliki, kepemilikan di dunia ini, sebenarnya tujuan akhirnya itu bukan untuk kita nikmati untuk diri kita sendiri, menyenangkan diri kita sendiri. Pokoknya aku foya-foya nikmati semua sebebas-bebasnya. Akan tetapi setiap kekayaan, setiap sumber daya yang Tuhan percayakan buat kita, sebenarnya mempunyai tujuan bahwa itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Loh, maksudnya apa sih? Kan di sini dibilang menjalin persahabatan dengan dunia. Maksudnya adalah kita pergunakan, oke, kita kayaknya harus baca lagi. Aku minta terjemahan yang biasanya aja, ITB. Terjemahan baru ya. Indonesia. Terjemahan baru, ya. Oke. Nah, dibilang di sini, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Kalau di dalam New Living Translation yang tadi itu dikatakan bahwa ketika kepemilikanmu itu sudah gone, sudah pergi, nggak ada lagi. Aku membayangkannya ya, kapan sih kondisi di mana semua kekayaan kita itu tidak berarti lagi? Saat kita berpulang ke rumah Bapa. Saat kita pergi meninggalkan dunia ini, maka semua kepemilikan itu nggak ada artinya lagi, nggak ada gunanya lagi. Ya, ada artinya buat yang mendapatkan orang warisan. yang dapat warisan. Warisan. Itu nggak ada buat kita artinya sendiri buat sudah kita. Nggak berguna. Tetapi waktu saat itu terjadi, saat semua harta dunia ini tidak lagi bermanfaat buat kita, tidak lagi berguna buat kita, kok bisa ada orang-orang yang menyambut kita di rumah abadi? Kok bisa? Kenapa? Karena ternyata waktu kita ada di dunia ini, kita menggunakan semua sumber daya itu, apa yang Tuhan percayakan buat kita, kita pakai itu sebagai alat untuk kita bisa lebih efektif lagi memberitakan Injil buat orang lain. Sehingga saat kita meninggalkan dunia ini, orang-orang yang kita layani, yang mungkin kita sentuh kehidupannya di dunia ini, kita bertemu dengan mereka di rumah abadi. Jadi dahsyat luar biasa. Kadang-kadang nanti mungkin ya bisa jadi kan,
ada memang orang-orang yang tidak bisa pergi secara langsung untuk melakukan tindakan penginjilan gitu kan. Tapi kemudian melalui gerejanya atau melalui wadah pelayanan suatu pelayanan gitu kan, dia membantu dengan dana misalnya kan, nggak bisa pergi maka uangnya sendiri yang pergi. Kemudian waktu nanti di kemah abadi sana, tiba-tiba ada orang-orang yang mungkin kita tidak kenal waktu kita ada di muka bumi dan kemudian mereka datang pada kita. Oh, terima kasih karena jasamu kan, karena kamu sudah bekerja sama di dalam pemberitaan Injil maka aku bisa menerima Iya, Yesus. aku kok jadi emosional ya mendengar gitu ya, ini ya. nangis ya. Iya, jadi pengen nangis rasanya. Beneran loh ini. Iya, memang gitu. Aku out dari kamera dulu. Nggak bisa masuk sini. Biarkan mereka melihat. Nah, tapi benar loh, maksudnya gini ya, karena selama masa pandemi, jadi nggak enak deh aku. Selama masa pandemi. Selama masa pandemi ini kan, kadang-kadang kita itu melihat masa pandemi itu sebagai satu alasan untuk kita tuh nggak produktif gitu loh. Dalam pelayanan, aku harus ambil tisu deh. Aku aja yang ngambil. Oke. Ya, aku aja yang ngambil. Sorry ya. Nah, jadi dia ambil tisu. Kita mengambil waktu pandemi ini seperti satu izin untuk kita menjadi tidak produktif dalam pelayanan, tidak melakukan apa-apa lagi gitu kan, karena merasa bahwa toh semua orang di rumah, mungkin juga kita kalau misalnya kita dalam posisi sebagai jemaat gitu ya, kita merasa kan cuma ibadah online, nggak ada kegiatan apa-apa lagi di gereja. Secara matematika mungkin kita akan berpikir bahwa pasti operasionalnya menurun kok, pasti gereja nggak butuh dana lagi, nggak butuh persembahan lagi. Thank you. Waktu tisunya datang malah aku udah bisa menguasai emosi. Aku bukan ngerjain kamu. Tapi kamu ngomong apa? Mau ngomong sesuatu yang rahasia enggak. Supaya aku nggak dengar. Nah, aku ngomong gini loh, bahwa selama masa pandemi ini terjadi, seringkali kita itu menganggap bahwa kalau kita dalam posisi sebagai jemaat ya, mungkin kita bisa masuk dalam pikiran kita bahwa kan semuanya online, pasti gereja nggak banyak dong operasionalnya. Ngapain aku kasih persembahan lagi? Ngapain? Kalau kita dalam pelayanan, kalau misalnya kita adalah orang yang melayani, sekarang kan online, nggak bisa tatap muka, semuanya susah. Nggak usah lagi deh. Jadi sepertinya pandemi yang berlangsung selama kurang lebih setahun ini, apakah itu telah membuat kita menjadi kendor gitu loh? Apakah nggak membuat kita semakin berapi-api? Memanfaatkan apa yang ada untuk tetap produktif dalam pemberitaan Injil. Kalau mungkin kita sendiri nggak bisa melakukan itu. Kalau kita punya sumber daya seperti apa yang dikatakan firman Tuhan yang hari ini kita baca, manfaatkan sumber daya itu untuk bisa support orang-orang yang masih tetap menjalankan pelayanan. Mungkin gereja kita, mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang kita tahu bagaimana mereka melayani, bagaimana mereka harus bertahan di tengah masa yang sulit ini gitu kan. Jangan pelit gitu loh. Aku nggak bisa menemukan kata-kata yang lebih tepat ya, literalnya gitu. Karena jangan berasumsi bahwa pasti semuanya akan berkurang kok dana operasionalnya, karena tuh semua kan online. Coba kita berpikir secara logika ya. Bayangkan ya kalau gereja selama masa pandemi semua harus beralih pelayanannya dengan cara online. Emang kita nggak butuh yang namanya alat-alat baru yang bisa mendukung pelayanan online supaya bisa menyajikan pelayanan yang layak disaksikan oleh jemaat di rumah. Ya, ini kan hal-hal yang kita butuh dana gitu untuk hal-hal seperti itu. Jadi paling tidak untuk bayar ini ya, internet. Iya, that's right. Jadi ayo kita harus terbuka pikiran. Kita lihat contoh dari firman Tuhan bahwa apa yang kita miliki bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi apakah yang Tuhan percayakan, sumber daya yang Tuhan percayakan buat kita hari ini. Kita pakai nggak mamon ini untuk mengikat persahabatan dengan orang-orang di dunia ini, sehingga pada saat kita meninggalkan dunia ini, saat harta milik kita itu tidak lagi menolong kita ya, bahasanya kayak gitu ya, tidak lagi berguna buat kita, tapi ada orang-orang yang menyambut kita di surga gitu, menyambut kita di kemah abadi. Thank you ya, karena kamu aku dengar berita Injil, karena kamu aku juga menikmati kekekalan ini bersama-sama. Kita nggak tahu dampak apa yang kita berikan, tapi ayo kita berpikir malam hari ini bahwa untuk apa sih aku bisa punya semua yang ada saat ini? Kenapa Tuhan mempercayakan aku dengan kepemilikan yang mungkin berlebih daripada orang-orang lain? Coba lihat lebih jauh bahwa
ada tujuan dari Tuhan mempercayakan kita semua sumber daya ini. Karena kita bisa jadi saluran berkat buat orang-orang yang membutuhkan untuk mendengar tentang kabar baik. Nah, minggu lalu kita kan calling-callingan bersama teman kami ya, si Jacob ya. Saudara bisa bayangkan ya, dia orang Swedia tinggal di Amerika dan pelayanannya sampai ke Afrika di tengah masa sulit seperti ini. Untuk bisa menjangkau orang-orang di Afrika, otomatis dia bukan jalan kaki dari Amerika. Apalagi berenang gitu kan. Naik pesawat gitu loh. Ya sekarang naik pesawat repot tuh, harus Ya. harus PCR ya kan. Sekali PCR udah berapa? Udah juga. berapa? Ya. Tapi ada orang-orang di Afrika sana yang perlu mendengar tentang berita Injil. Dan semua itu nggak gratis. Apakah kita bisa melihat peranan kita di dalam apa ya, seperti lingkaran, ini semua kan jadi kayak link gitu kan. Kita ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan yang begitu besar untuk apa ya, membangun tubuh Kristus ini. Ya, Jadi betul. sebenarnya nggak ada alasan buat kita bahwa pandemi ya udah aku rebahan aja terus gitu loh. Tapi sebenarnya dalam berbagai segi selalu ada Justru peluang. sebenarnya pada masa pandemi yang seperti sekarang ini kan, justru disinilah banyak orang membutuhkan Kristus. Ya. Banyak orang membutuhkan juru selamat. Banyak orang membutuhkan suatu penghiburan, membutuhkan pengharapan. Karena banyak juga orang-orang yang saat ini karena pandemi yang seperti sekarang ini mereka tidak bisa untuk bekerja misalnya, tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari, bahkan mungkin ada yang terkena imbasnya, yang terkena yang menjadi korban gitu kan, yang akhirnya meninggal dunia. Misalnya bayangkan dalam satu keluarga misalnya, kemudian kepala keluarganya terkena dan kemudian harus pergi duluan gitu kan. Bagaimana dengan yang lainnya, kan masih harus hidup juga kan. Yeah. Nah, ini suatu hal yang perlu untuk kita lihat. Jangan kita hanya melihat tentang diri kita saja gitu. Tapi kita juga bisa melihat sekitar kita seperti apa. Dan juga yang paling penting adalah kalaupun kita nggak harus mengeluarkan uang, tapi paling tidak kan kita punya hati ke sana, dan apa yang bisa kita lakukan kita bisa lakukan. Paling tidak sampaikan tentang Yesus pada mereka gitu kan. Dan juga kalau misalnya kita mau meraih hal yang lebih besar lagi, kalau misalnya saudara memiliki sumber daya untuk itu, why not gitu. Ya kan, gunakanlah sumber daya yang ada itu untuk menjalin persahabatan dengan banyak orang. Dan melalui hal itu kan, dengan kita menjalin persahabatan, kita bisa ceritakan tentang Kristus. Ya kan, kalau sudah bersahabat kan ngomong lebih mudah, lebih enak. Mungkin bagus juga ya kalau kita melihat referensi dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ya. Nambah referensi kita malam hari ini. Kalau Rasul Paulus itu yang ada kan, kalau kita lihat bagaimana dia berkeliling baik di daerah Asia, di Makedonia gitu kan. Itu Asianya bukan Asia, bukan kita loh Asia, ya. Daerah Asia kecil. Gimana itu pelajari. Pelajari. Jadi waktu dia berkeliling, waktu dia berkhotbah, dia selalu mengatakan bahwa ayo kita kumpulkan persembahan untuk saudara-saudara kita yang ada di Yerusalem, mereka yang sedang terkena bencana kelaparan gitu kan, kekurangan di sana. Jadi orang-orang miskin yang ada di sana, kita bantu mereka. Dan cara yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah dia kasih tahu kemanapun dia pergi kan, bahwa kita perlu untuk mendukung juga untuk orang-orang ini. Jadi waktu dia ada di Korintus, dia kasih tahu, ini loh jemaat yang ada di Makedonia, orang-orang Filipi ini kan, mereka sudah kasih, bagaimana dengan kalian gitu kan. Jadi seakan-akan menunjukkan ini loh, yang lain sudah memberi, ayo kita rame-rame juga ikut memberi. Dan di Galatia juga dia mengatakan supaya mari kita memberi untuk orang-orang yang membutuhkan, tidak hanya untuk orang yang ada di Yerusalem. Karena masa itu adalah benar-benar di Yerusalem itu parah sekali. Ada berbagai macam teori yang mengatakan kenapa terjadi kekurangan itu, tapi kita nggak usah bahas ke sana. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana Rasul Paulus juga di dalam pelayanannya, sekalipun dia sendiri juga membutuhkan untuk dia melakukan pelayanan, dia juga memikirkan tentang yang lainnya juga, tentang jemaat-jemaat juga, tentang orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan dengan cara melakukan itu kan kita saling bisa mendukung. Dan yang menarik saudara, di dalam Lukas 16 tadi kan, Lukas 16 di ayatnya yang ke-10 dikatakan begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dengan demikian, kita bisa melihat sebenarnya uang itu, atau mamon yang tidak jujur ini, uang ini adalah perkara kecil. Jadi kadang-kadang kita menempatkan uang itu pada posisi yang lebih tinggi. Gitu. Seolah-olah kalau masalah uang itu berarti akhir dunia. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau di sini kita lihat dari apa yang dikatakan firman Tuhan, uang itu adalah perkara yang kecil. Jadi itu bukan suatu hal yang terlalu besar. Perkara yang kecil. Dan kalau kita setia, maka akan dipercayakan perkara yang jauh lebih besar. Kan gitu kan? Dan kalau kita setia, kita melakukan ini dengan menggunakan uang yang kita miliki, ya kan, dengan menggunakan sumber daya yang kita miliki untuk kita bisa menjalin persahabatan, dan dengan itu kita bisa membawa orang ke dalam kerajaan Allah. Ya kan, kita menjadi orang-orang yang cerdik saat kita berhadapan di orang yang ada di dunia ini, gitu kan. Nah, mungkin aku jadi pengen bacain ya. Nanti selesai siaran ini, teman-teman bisa baca sendiri dari 2 Korintus pasal 8 dan 9. Karena di sini berbicara mengenai waktu Rasul Paulus menggalang persembahan kasih ya untuk jemaat di Yerusalem. Dan kita langsung lihat aja di bagian akhir, tapi nanti tolong dibaca sendiri pasal 8 dan 9 dari 2 Korintus ini. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 ya. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, ayat ini seringkali diinterpretasikan. Kalau kamu memberinya sedikit, ya berkat Tuhan juga sedikit buat kamu. Tapi kalau kamu memberinya banyak, nanti berkat Tuhan juga banyak. Tapi kalau kita melihat dari konteks yang di sini sama sekali nggak ke sana sih. Karena konteksnya 2 pasal terakhir ini adalah bukan 2 pasal terakhir, 2 pasal ini, pasal 8 dan 9, Rasul Paulus itu lagi menggalang dana karena ada jemaat yang membutuhkan. Karena ada jemaat di Yerusalem, jumlah mereka banyak di sana ya. Dan kemudian Rasul Paulus ini mengajak jemaat-jemaat dari kota lain, ayo kita kumpulkan. Jadi sebenarnya ini kalau kita lihat dari konteks yang ada, maksudnya adalah kalau kita bisa kumpulin dananya dikit, ya yang dituai menikmati ini juga hanya sedikit orang. Tapi kalau kita bisa galang dana lebih banyak, maka yang dituai dari hasil ini, yang bisa ditolong itu juga lebih banyak gitu loh. Ini nggak ada kaitannya dengan besar kecilnya berkat yang kita terima dari Bapa gitu. Bayangkan kalau misalnya berkat kita tergantung dari apa yang bisa kita kasih, berapa gitu loh yang kita bisa kasih untuk membeli dalam tanda kutip berkat Tuhan. Nggak ada. Nah, coba kita baca terus ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Supaya kita bisa baik, berbuat kebajikan, Allah itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Jadi untuk kita berbuat baik pun, bahkan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi Allah sendiri yang memberikan kasih karunia supaya kita bisa melakukan kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ini sangat-sangat memberkati ya. Karena ayat 10 bilang, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi ada yang ditabur, tapi kita sendiri juga bisa makan. Tuhan itu nggak bikin supaya kita itu kayak seperti berat banget untuk bisa ngasih gitu loh. Berat banget untuk bisa menabur. Karena sepertinya kayak mengancam kesejahteraan kita juga. Kan itu yang sering menjadi pergumulan kita gitu kan. Kalau aku kasih, ntar aku nggak bisa makan gitu. Buat aku aja udah kurang, mau kasih lagi gitu kan. Tapi Tuhan kita itu, kalau dia memberikan sesuatu kepada kita, memang bukan untuk berhenti sampai di kita. Tapi kita tuh bisa menabur. Tapi kita juga punya roti untuk kita makan. Kita sendiri itu juga diberkati. Kita memberi dari kelimpahan. Karena Tuhan kita itu nggak kekurangan berkat. Untuk menjadikan kita ini saluran berkat juga buat orang lain. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Kita diperkaya untuk supaya bisa murah hati.
semakin Ya. ada keinginan untuk bisa bermurah hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bayangkan saudara, kalau dari apa yang kita lakukan, kebutuhan orang lain terpenuhi. Maka waktu mereka mengucap syukur, kita tahu ini karena siapa. Semua ucapan syukur itu buat Allah. Karena dia yang menyediakan benih untuk kita tabur. Dia yang menyediakan roti juga untuk kita bisa makan. Dan saat orang lain diberkati dengan apa yang kita lakukan, kita tahu benar-benar ini semua kemuliaan hanya untuk Allah sendiri. Jadi kita itu tidak didesain untuk menjadi pribadi yang egois gitu loh. Ya. Dan waktu kita sudah memberikan hal tersebut, waktu kita memberikan dengan misalnya dengan uang kita, dengan harta kita, dengan sumber daya yang bisa kita lakukan, dengan tenaga kita misalnya kan, untuk melakukan hal ini, untuk memberitakan Injil kepada orang lain, waktu hal itu menuai tuaiannya banyak, artinya dengan apa yang sudah kita kumpulkan ini bisa makin banyak orang lagi mendengar tentang Kristus gitu kan, itu bukan membuat kita menjadi suatu, kalau kita benar-benar melakukannya dengan pemikiran ini untuk Kristus kan, waktu itu terjadi, kita tidak akan merasa, oh ini semuanya terjadi gara-gara aku, ya kan? Bahwa aku kalau bukan dengan uangku maka nggak akan bisa terjadi seperti ini. Jangan salah, bukan tentang itu. Saudara memiliki kekayaan itu juga karena merupakan berkat dari Tuhan. Ya, gitu kan? kayaknya ini bisa menjawab apa yang ditanya oleh Pak Jimmy ya. Oh ya, ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan dari Pak Jimmy. Apa orang kaya bisa berbangga bahwa dia sudah melakukan amanat agung dengan uangnya untuk support para misi yang pergi memberitakan Injil ke daerah-daerah atau negara-negara? Apakah dengan itu dia sudah melakukan amanat agung? Kalau dari jawaban aku buat pertanyaan yang pertama, kita sebenarnya nggak bisa berbangga sih dengan apa yang kita, karena berkat kita yang kita pakai untuk bisa mendukung pelayanan pun itu pun karena dari Tuhan gitu loh. Karena Dia yang memberikan benih untuk kita bisa tabur. Jadi yang pertama sebenarnya nggak ada alasan untuk kita berbangga untuk pencapaian kita, untuk karena kita bisa ngasih terus kita merasa seolah-olah kita yang mengontrol dunia. Enggak. Tapi kita perlu rubah. Kalau aku bisa kasih, kita bisa ambil bagian di dalam satu pekerjaan Tuhan. Itu adalah keistimewaan. Itu adalah privilege gitu kan. Satu kebanggaan, buat bangga dalam arti kita merasa terhormat, terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Seandainya setiap orang percaya itu punya mentalitas seperti ini, maka kita nggak akan sungkan nanggung-nanggung gitu loh untuk yang namanya bergerak di dalam pelayanan melalui apapun yang kita miliki, melalui sumber daya apapun yang kita miliki. Apakah dengan itu dia sudah melakukan amanat agung? Bagi aku ya. Dia nggak bisa pergi, sumber daya dia yang pergi. Karena nggak bisa semua orang pergi gitu kan. Setiap orang melakukan bagiannya masing-masing. Sama seperti Rasul Paulus. Aku lupa siapa sih nama ibu-ibu yang penjual kain ungu itu, pebisnis. Aduh, aku jadi lupa sih. Lydia kah? Ya, seorang businesswoman ya. Dia pengusaha kain ungu dibilang gitu kan. Tapi dia mendukung pelayanan Rasul Paulus. Yang pergi, ada orang-orang yang memang terpanggil untuk mereka pergi terjun langsung ke lapangan. Tetapi ada kita, orang-orang yang membackup dari belakang, mendukung sama supaya lah seperti inilah, seperti berjalan. Kayak ini jemaat Filipi, ya kan? Jemaat Filipi itu kalau kita lihat latar belakang mereka bukan orang yang dalam tanda kutip konglomerat kaya gitu kan, tetapi mereka mau untuk mendukung pelayanan Rasul Paulus, dan satu-satunya jemaat yang dengan setia mendukung pelayanan Rasul Paulus dengan mengirimkan uang kepada Rasul Paulus adalah jemaat Filipi, yang mereka itu bisa dikatakan miskin gitu. Ya, kenapa sih jemaat di Filipi ini bisa dibilang miskin? Kalau teman-teman cari sejarahnya, jadi daerah Filipi ini itu ada seperti daerah yang banyak mengalami perang karena perebutan kekuasaan ya. Banyak penguasa-penguasa yang jadi ini seperti daerah ya namanya kalau perang terus tuh kapan sih bisa stabil gitu loh politik dan ekonominya. Jadi mereka itu berada dalam satu kondisi yang tidak stabil. Tapi justru dari keterbatasannya, justru mereka itu benar-benar jemaat yang support secara finansial, secara keuangan buat Rasul Paulus. Iya, dahsyat kan, luar biasa kan. Kalau sudah seperti itu kan, sebenarnya mereka bukan membanggakan diri sendiri, tapi mereka bisa berbangga, mereka bisa bermegah atas Kristus, bermegah di dalam Tuhan. Kan ada juga
ayat mengatakan, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saat mereka bisa memberi, itu sebenarnya Tuhan yang sudah memampukan dia. Seperti tadi di dalam 2 Korintus tadi kan, waktu mau memberi, waktu mau menabur, Tuhan yang memberikan benihnya. Jadi bukan dari kita, bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita. Dan saat orang berpikir bahwa gara-gara uangku, gara-gara apa yang sudah aku lakukan, maka ini semuanya bisa terjadi, ya binasalah kamu dengan uangmu. Ya kan, hampir mirip kan dengan yang terjadi di Samaria itu kan. Waktu ada Petrus sama Yohanes kalau nggak salah ya datang ke sana, kemudian dia berdoa tumpang tangan pada orang-orang yang sudah terima Yesus di sana, dan kemudian mereka menerima karunia Roh Kudus. Ada seorang penyihir namanya adalah Simon, dan dia datang, ini aku kasih uang, berikan karunia Kuasa itu kepadaku ya kan, kuasa itu kepadaku supaya aku waktu aku tumpang tangan juga hal ini juga terjadi ya. Petrus ngomong, binasalah kamu dengan uangmu gitu ya. Jadi bukan karena kehebatan kita, kita bisa melakukan itu ya karena memang Tuhan memberikan sumber daya itu. Cuman permasalahannya adalah pada waktu kita sudah mendapatkan sumber daya itu, atau Tuhan memberikan benih kepada kita, apakah kita mau menabur benih itu, atau malah benih itu kita makan sendiri gitu. Ya kan? Justru saat kita punya kemampuan untuk melakukan itu, maka kita menggunakan berbagai macam hal dengan kecerdikan itu yang diberikan Tuhan pada kita, untuk kita bisa membawa banyak orang ini datang kepada Kristus. Jadi gitu kan? ini coba ya kita lihat tadi yang di dalam 2 Korintus itu, bahwa dia yang menyediakan benih. Jadi ini sebenarnya kalau kita melihat dari aspek bahwa Tuhan yang menyediakan benih, maka ini menjadi kesempatan bahwa bukan hanya orang kaya saja yang bisa mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan. Betul. Karena ini bukan bicara tentang apa yang ada padaku. Kalau mungkin hari ini kita sedang bergumul di dalam masalah ekonomi, dalam keuangan, tapi kita benar-benar punya hati, Tuhan, aku nggak bisa turun ke lapangan, tapi aku pengen bisa support badan pelayanan, atau aku pengen bisa support lagi gerejaku supaya lebih berdampak lagi bagi kota di mana aku berada. Minta benihnya sama si sang empunya benih itu. Nah, yang empunya benih, yang punya benih itu, minta sama Tuhan. Tuhan, kasih dong aku supaya aku bisa nabur juga. Karena merupakan satu keistimewaan, satu kebanggaan ya, apa ya, sukacita kalau kita tuh bisa ngambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi jangan mau kalah gitu loh saudara. Nggak perlu tunggu bahwa nanti kalau aku udah kaya, nanti kalau uangku udah segini di bank, nanti kalau aku udah punya aset segini baru aku bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan. Jangan tunggu sampai kayak gitu, karena bukan dari usaha kita. Minta sama Tuhan, karena dia yang punya benih. Dan ingat, tadi kelanjutannya bukan hanya sekedar dia yang kasih benih, tapi dia juga yang menyediakan roti untuk kita makan. Kita tuh nggak akan berkekurangan. Udah makan ya. Makan, tapi bukan roti. Bukan roti ya. Habisin aku minta roti lah. Gitu. Jadi betapa Tuhan itu memberkati kita tuh semua aspek gitu loh. Kita memberi dari kelimpahan, dari kelimpahan, bukan hanya sekedar soal uang. Mungkin uang kita pas-pasan, tapi waktu kita memberi kita nggak ngerasa kurang. Itu pun sudah menjadi kelimpahan dalam diri kita. Karena ada orang yang duitnya banyak, tapi mau kasih persembahan aja itu hitungannya minta ampun, mentalnya kayak orang miskin gitu loh. Kita mau pilih yang mana? Punya berapa? Nggak masalah. Tapi aku suka cita waktu memberi. Ini kesempatan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Kalau aku pengen lagi, Tuhan kasih aku benih lebih lagi Tuhan. Aku pengen lagi terlibat lebih dalam lagi dalam pelayanan ini. Bukankah ini memberikan satu kelegaan buat kita? Bahwa setiap anak-anak Tuhan itu bisa punya andil di dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Oke. Jadi gimana? Berubah ya pandangan kita tentang uang. Jadi jangan anti sama duit saudara. Minta hikmat sama Tuhan. Gimana untuk mengelola uang ini dengan baik. Jangan anti seolah-olah kalau udah mulai ngomong duit di gereja itu, waduh, materialistis nih, Pak Gembalanya nih. Mau minta persembahan ini. Ya, mungkin memang ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan ayat-ayat tertentu demi kepentingan pribadi. Tapi, ayo hari ini kita berubah cara pandang kita kepada uang. Jangan menjadi orang yang skeptis saat di dalam pelayanan berbicara tentang uang. Karena pengelolaannya memang kembali pada orang-orangnya. Tapi secara alkitabiah sebenarnya kita itu diberkati untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, di sini kan pas banget tuh. Be blessed to be blessing ya. Diberkati untuk menjadi berkat tuh memang iya. Karena semua berkat Tuhan tuh bukan macet hanya sama kita aja. Tapi gimana kita jadi saluran. Bahkan kalau kita terima
kita salurkan juga. Ini diisi terus loh saudara, nggak akan pernah habis ini sumbernya. Jadi lewat terus kelimpahan, terus dilimpahkan. Jadi Oke. speechless jadinya. Terus acara ini berhenti dong kalau speechless. Sudah jam berapa ini ya? Ada 8.52 juga. Cuman gini loh, kesimpulan akhirnya adalah kita benar-benar mengucap syukur bahwa keberadaan kita di dunia ini nih sangat berarti. Apapun posisi saudara saat ini, apapun kondisi kita saat ini, kalau kita masih ada di dunia ini, karena Tuhan punya rencana yang luar biasa lewat setiap kita. Ada rencana Tuhan di dalam diri kita. Ada hal-hal besar yang Tuhan mau kerjakan lewat keberadaan kita, eksistensi kita di dunia ini. Karena kita ini ada untuk saling memperlengkapi di dalam tubuh Kristus. Tanya sama Tuhan, perananku apa Tuhan? Berikan aku benih untuk aku bisa tabur. Berikan aku benih supaya keberadaanku ini bisa menjadi berkat. Lebih banyak orang lagi boleh mengenal Engkau. Dan ini bukan bergantung pada kemampuan sumber daya kita pribadi. Tapi dia itu sangat kaya. Dia bisa pakai berbagai macam cara dan kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Dan pada akhirnya saat orang lain diberkati dengan apa yang kita miliki, yang apa yang kita berikan, apa yang kita bagikan, semua tahu bahwa sumbernya itu dari siapa? Dari Yesus sendiri. Dan segala kemuliaan kembali hanya bagi Dia. Dan yang kedua adalah ayo kita berubah cara pandang kita tentang uang di dalam pelayanan. Ini bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang aib untuk dibicarakan. Tapi kita yang perlu merubah pola pikir kita. Bagaimana hikmat Tuhan itu mengubah kita dalam mengelola keuangan menjadi satu sumber daya yang sangat bermanfaat untuk pelayanan. Sehingga saat kita meninggalkan dunia ini, saat kepemilikan kita ini tidak lagi menolong kita, saat semua itu pergi, saat kita pulang ke rumah Bapa, ada orang-orang yang menyambut kita. Thank you, karena kamu aku bisa dengar kabar baik. Karena kamu aku bisa menikmati kekekalan. Dan kita bisa bersuka cita bersama-sama dengan mereka. Karena kita sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Oke, Jadi, kamu boleh kasih pengumuman? Pengumumannya adalah hari Selasa minggu depan jam 8 malam. Kita tetap akan mengadakan acara Do Share, Daniel and Olivia Share. Dan topiknya akan kita umumkan dalam beberapa hari ke depan ini di dalam postingan yang ada. Dan pastinya kalau saudara punya pertanyaan, punya permohonan doa, atau mau memberikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan juga begitu baik dalam kehidupan saudara, bagaimana misalnya ada sesuatu hal yang Dia lakukan, dan misalnya saudara mendapatkan pewahyuan yang mau di-sharekan dengan kami, boleh silakan hubungi kami. Melalui chat ini juga bisa, melalui messenger bisa, gunakan berbagai macam cara. Ada layar yang berjalan. Marilah kita cerdik di sana. Nah, ini layar berjalannya harus diklik dulu. Nah, di mana dia? Iya, di sini kan. Nah, ada nomornya. Kalau Anda punya permohonan doa, silahkan hubungi nomor berikut ini kan. 0819 saya ditunggu 0819 7997 755. Iya. Kalau aku paling suka nyebutnya gini. Gimana? 08197 08197 997755. Lebih gampang gitu ya? Loh ingatnya. 08197 997755. Ya, hubungi di sana. Silahkan sampaikan permohonan doa, sampaikan pertanyaan, berikan kesaksian juga bisa, dan itu juga bisa menguatkan kami juga untuk kami terus melakukan hal ini. Dan kalau saudara memang diberkati melalui acara ini, silahkan share ke sebanyak mungkin orang, supaya makin banyak orang yang bisa diberkati, makin banyak orang bisa mengetahui bahwa Kristus itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Oke, jangan lupa gunakan resources Anda, gunakan sumber daya yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara dengan cerdik. Ya, tidak hanya kita melihat yang di awan-awan, tapi kita juga melihat seperti apa yang ada di sekitar kita, dan kita menggunakan segala macam sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menjangkau lebih banyak orang lagi, kita bisa menjalin persahabatan dengan banyak orang lagi, dengan tujuan kita memperkenalkan mereka kepada Kristus, supaya mereka bisa mengetahui bahwa sebenarnya dosa-dosa mereka semuanya sudah diampuni, dan mereka bisa menerima keselamatan, mereka bisa mendapatkan kehidupan yang baru, menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan kita akan ketemu sama mereka di sana. Yes. Jadi untuk selama-lamanya. Wah, luar biasa. Dan ini semuanya karena kasih karunia Tuhan yang benar-benar melimpah di dalam kehidupan kita. Dan saat kita melakukan segala sesuatunya,
ada damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan bukan kita lakukan untuk ketenaran diri kita sendiri, tapi kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, kayaknya malam hari ini kita berdoa ya, tapi kamu yang berdoa ya. Kamu yang berdoa. Pokok doanya yang pertama adalah untuk acara ini supaya bisa tetap memberkati semua orang. Kita senang banget ya karena acara Do Share ngobrol kayak begini tuh apa ya, kami mendapat banyak kesaksian, banyak orang-orang diberkati ya karena apa namanya, lintas daerah bahkan lintas negara. Jadi kami senang banget ya, ini menjadi satu sukacita, kekuatan buat kami untuk tetap konsisten di dalam pelayanan ini. Dan kemudian yang kedua, kita berdoa mau mendukung orang-orang yang ada di dalam pelayanan ya, yang ada yang terjun ke lapangan, untuk mereka tetap semangat dan terus dikuatkan ya di dalam tugas ini. Dan biarlah setiap kita meminta Tuhan gitu untuk bisa berikan kita hikmat, kasih tahu sama kita bisa ambil bagian dengan cara yang bagaimana gitu. Oke, itu. Mari kita berdoa, mari kita arahkan tangan kita. Kita arahkan pikiran kita kepada Kristus yang mengasihi kita, yang memandang kita, yang memberikan kasih karunia senantiasa berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Kami bersyukur bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi kami. Dan saat kami melanjutkan perjalanan kami di muka bumi ini untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi pembawa misi yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biar kami melakukan ini semuanya dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Kami bersyukur untuk acara Do Share ini yang bisa memberkati banyak orang. Dan kami bersyukur bahwa segala sesuatu ini bukan dari kekuatan kami sendiri, tapi Tuhan sendiri yang sudah menyediakan segala sesuatunya. Kami bersyukur untuk segala macam peralatan yang dipergunakan. Dan melalui semuanya ini kami bisa melakukan untuk memberitakan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat semua umat manusia. Kami bersyukur buat kesempatan kali ini, dan kami juga mendukung doa untuk semua anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan dimanapun mereka berada, yang berada di garis depan, yang berada di dalam pemberitaan Injil. Berikan keberanian bagi mereka, berikan hikmat, berikan kemampuan yang lebih dahsyat lagi. Bahkan saat Injil itu diberitakan, ada tanda-tanda keajaiban dan mujizat itu benar-benar terjadi. Sehingga banyak orang mereka melihat bahwa benar Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa benar bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari kematian, dan Dia adalah Allah yang hidup. Kami bersyukur untuk segalanya. Kami bersyukur untuk setiap pemirsa acara Do Share ini. Saat dimanapun mereka berada, kami juga bersyukur bahwa Tuhan sendiri yang menyediakan benih bagi kami untuk kami tabur. Sehingga waktu kami melakukannya dengan mata kami tertuju kepada Kristus, kami bisa membawa lebih banyak orang lagi ke dalam kekekalan itu. Kami bisa membawa lebih banyak orang lagi untuk mengenal Kristus. Karena itu juga menjadi satu sukacita bagi kami, bahwa kami mengetahui apa yang menjadi isi hati-Mu. Engkau menghendaki semua umat manusia untuk diselamatkan. Dan kami berterima kasih Engkau memberikan keistimewaan bagi kami untuk ambil bagian di dalamnya, untuk menjadi mitra bersama-sama dengan Engkau, memberitakan Injil-Mu sampai Engkau datang kembali. Kami bersyukur untuk segala sesuatu, berkat-Mu ada atas kami, penyertaan-Mu senantiasa ada atas kami, dan hikmat-Mu yang melampaui segala akal. Hikmat-Mu, pikiran Kristus itu ada pada kami, sehingga kami bisa berpikir seperti Kristus, kami bisa melihat seperti Kristus melihat, dan kami bisa melakukan segala sesuatu seperti Kristus melakukannya. Dan memang Kristus yang melakukannya di dalam kami dan melalui kami. Terima kasih, Engkau berkati semuanya ini, dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Jadi sampai jumpa hari Selasa depan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan setelah tayangan ini selesai bisa ditunggu mungkin sekitar 10 menit. Kalau tadi belum sempat di-share, boleh sharekan lagi supaya lebih banyak orang diberkati. Dan mereka juga mengalami sukacita di dalam kehidupan mereka. Sampai jumpa, selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati.